Vidya berdoa di depan patung Dewi. Dia sangat percaya pada kekuatan sang Dewi. Vidya memohon agar Dewi membantunya mewujudkan keinginannya hari ini. Vidya sedang menunggu surat keputusan dari pemerintah. Seorang kurir berhenti di depan rumah Vidya. Mertua dan adik ipar Vidya tak sabar menunggu surat itu. Kurir itu menyerahkan surat untuk Vidya dari pemerintah dan meminta Vidya yang membukanya sendiri. Sementara di tempat lain, Vidya sedang bekerja sangat keras di ladang mertuanya. Mondi datang memanggilnya dan berkata bahwa tukang pos datang mencarinya. Vidya tersenyum mendengar kabar itu, dan dia pun segera pulang ke rumahnya. Saat pulang, Ibu Muni melihatnya bersama Vidya. Ia mulai berkata, "Sudah berapa kali ibu mengatakan untuk menjauh dari Vidya? Lain kali ibu akan menghajarmu." Dan akhirnya Vidya pun tiba di rumahnya. Dharam Singh berkata, "Jika kau tidak keberatan, bisakah ayah tahu apa isi surat yang dikirimkan pemerintah untukmu?" Vidya pun menganggukkan kepalanya. Lalu Dharam Singh meminta kurir untuk membacakan surat itu. Kurir berkata, "Nyonya Vidya Singh, kami berterima kasih kepada suamimu Ramzi yang berkorban untuk negara. Negara tidak akan melupakan pengorbanannya." Vidya terdiam, dan dia memandangi foto suaminya yang telah tiada. Lalu kurir berkata, "Karena Anda keluarga terdekat Ram Singh, maka Anda ditunjuk sebagai guru bahasa Inggris di sekolah pemerintah di wilayah Azam Khan." Vidya terkejut mendengar isi surat itu, dan tanpa sengaja, nampan berisi teh jatuh dari tangannya. Sambil menangis, Vidya masuk ke dalam rumah. Kurir berkata, "Ada apa Dharam Singh?" Lalu Dharam Singh berkata, dia hanya terlalu senang mendengar pengangkatannya. Vidya berkata, "Gauri, sepertinya keberuntungan tidak memihakku. Aku menjalani hidup di rumah ini, tetapi tiba-tiba aku ditawari pekerjaan itu. Itu sebabnya aku berdoa pada Dewi Durga untuk tidak memberiku pekerjaan. Kau tahu Gauri, aku sudah berpuasa 11 hari. Mengapa Dewi Durga tak mengabulkan permohonanku? Mana mungkin aku bisa mengajar bahasa Inggris? Aku buta huruf." Bablu meminta Vidya untuk masuk. Mertua Vidya meminta Vidya untuk siap-siap karena besok dia akan memulai pekerjaannya. Lalu Vidya berkata, "Ibu, aku tidak akan pergi ke sekolah." Semua orang pun terkejut mendengar keputusan Vidya. Parbatia, ibu mertua Vidya berkata, "Mengapa? Apakah kau diminta melakukan pekerjaan yang berat? Mengapa kau menolaknya?" Lalu Dharam Singh berkata, "Di rumah ini wanita hanya bisa menyetujui keputusan, tidak ada perdebatan. Pendapatmu tidak diperlukan di sini." Lalu Vidya berkata, "Ayah, bagaimana bisa aku mengajar? Aku tidak bisa merusak masa depan anak-anak itu. Aku bahkan tidak tahu cara membaca. Bagaimana aku bisa cara mengajar?" Bablu berkata, "Kau seharusnya menanyakan pertanyaan ini pada politisi After Singh. Politisi After Singh telah banyak berjasa untukmu." Lalu Vidya berkata, "Apakah aku melakukan sesuatu? Bukankah engkau yang mendapatkan pekerjaan untukku?" Bablu berkata, "Kau telah memiliki gelar palsu. Aku telah mengeluarkan sejumlah uang untuk itu. Dan sekarang kau telah menjadi seorang guru, kau tidak bisa mengelaknya." Seorang suruhan politisi After Singh datang dan meminta mereka semua untuk datang ke kediaman After Singh. After Singh menyambut kedatangan mereka di rumahnya. Bablu mendekati After Singh dan berkata, "Aku bingung setelah kematian Ram. Vidya datang kepada kami dan meminta dicarikan pekerjaan. Dan dengan bantuan Anda, dia mendapatkan pekerjaan.
Saat kami menerima uang dari pemerintah atas kematian Ram, Vidya mengambil 1 juta dan membeli ijazah palsu. Aftersing terkejut dan Vidya pun terkejut Bablu telah memfitnahnya. Lalu Aftersing berkata, "Apa yang dia katakan Vidya? Apakah benar ijazahmu palsu?" Lalu Bablu berkata, "Dia itu terlalu rakus pada uang." After marah dan menampar wajah Bablu dengan keras. After berkata jika dia serakah, dia akan mengambil 5 juta bukan 1 juta. Bagaimana mungkin orang polos seperti Vidya melakukan hal itu? Apakah kau pikir aku bodoh? After mengambil sebuah tongkat kayu dan mulai memukuli Bablu dengan tongkat itu. After berkata, "Hai orang tua, ternyata kau pun serakah. Apakah kau bertanggung jawab atas semua ini?" After pun memukuli ayah Bablu dengan tongkat itu. Vidya memohon untuk mengampuni mereka. Lalu Vidya berkata, "Aku mohon maafkanlah mereka." Lalu After berkata, "Kau memiliki 2 pilihan, pergi ke sekolah atau pergi ke kuburan. Maksudku adalah, jika kau pergi ke sekolah besok semua akan baik-baik saja. Tetapi jika kau tidak pergi, maka aku akan menembak ketiga orang ini." Semua orang terkejut mendengar perkataan Aftersing. Aftersing mendekati Vidya dan berkata, "Maafkan aku Vidya, tapi sebaiknya kau pergi ke sekolah." Di pagi harinya, ibu mertua Vidya membantunya untuk bersiap-siap. Parbatia berkata, "Kau akan pergi ke sekolah. Kau tidak perlu menutup kepalamu di sana. Buka penutup kepalamu saat kau tiba di sana." Dan akhirnya Vidya pun keluar dari rumahnya, dan di luar orang banyak telah berkumpul. Politisi Aftersing memberi hadiah sebuah sepeda untuk Vidya, agar Vidya bisa pergi setiap hari dengan mudah. Vidya pun berangkat di hari pertamanya bekerja, dan semua orang bersorak memberinya selamat. Vidya berhenti dan memandang lahan pertanian di depannya. Vidya berkata, "Lahan ini dan tanaman ini dan juga pekerjaan di rumah adalah hidupku. Tetapi hidupku akan mulai berubah mulai hari ini dan seterusnya. Dewi Durga, apa yang akan kulakukan di sekolah nanti?" Dan akhirnya Vidya pun tiba di sekolah, di tempat dia bekerja. Seorang wanita menyambut kedatangan Vidya dan memintanya untuk segera masuk. Dengan ragu dan khawatir, Vidya melangkah perlahan memasuki sekolah itu.